Halo, selamat pagi saudara. Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Asri Gunawan. Saudara, bukan Donald Trump kalau ucapannya nggak mengguncang dunia. Bikin ketar-ketir, bikin berpikir. Dan kalau mengacu di jilid pertama kekuasaannya, bikin meriang dunia. Banyak ekonomi yang langsung bilang kebijakan Amerika yang pro kekayaan pengusaha dan pro kesejahteraan domestik lewat tarif ini membuat ekonomi global menjadi rentan. Kompas Bisnis kemarin juga sudah pakai data Bank Dunia. Sekali Trump menunaikan janjinya getok tarif tinggi, pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi ini sampai 2,7% point to point. Trump tanpa sungkan bilang pemerintah gagal melindungi warga negara Amerika. Semua ini akan berubah mulai hari ini. Seperti yang ada di belakang saya, saudara, di wall belakang saya. Awas, Trumponomics jilid 2. Pemerintah gagal melindungi warga negara Amerika. Semua ini akan berubah mulai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Trump. Nah, saudara, lalu apa saja cywar Trump pada dunia? Nah, kita akan lihat di data berikutnya. Nih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyebutkan bahwa krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran yang sangat besar dan kenaikan harga energi. Kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump, krisis inflasi ini disebabkan oleh pengeluaran yang sangat besar dan kenaikan harga energi. Nah, dengan basis ini, Trump mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah say no pada energi baru terbarukan. We will drill, baby drill, kata Trump. Nah, bisa diartikan Amerika ini akan terus mengeksploitasi sumber energi fosil. Dengan klaim memiliki jumlah minyak dan gas terbesar di bumi, Trump akan memakainya. Kami kutip pidato Trump lagi, yang menyebutkan bahwa kita akan menggunakannya. Kami akan menurunkan harga, mengisi cadangan strategis lagi hingga penuh, dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia. Trump melanjutkan, kami akan mengakhiri Green New Deal. Green New Deal atau kesepakatan baru hijau ini adalah untuk mengatasi masalah iklim, menurunkan emisi karbon. Oke, pengendalian inflasi lewat jalur energi. Lalu apa lagi kebijakan Trump? Kita ke data berikutnya. Nah, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyebutkan Amerika akan menjadi negara manufaktur sekali lagi, mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri otomotif. Amerika akan menjadi negara manufaktur sekali lagi dan memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain. Begitu kata Trump. Nah, akan menggairahkan sektor manufaktur, artinya akan mendukung bisnis yang berkembang di dalam negeri begitu. Nah, sangat pro pada dunia usaha alias pro bisnis. Siapapun yang mau merelokasi pabriknya ke dalam Amerika akan menikmati insentif. Pajak perusahaan produsen domestik akan diturunkan dari 21% ke 15%. Apa yang bisa diwaspadai dunia? Artinya tidak cuma tarif, akan terjadi perang insentif di investasi langsung. Apa hubungannya dengan kerentanan dunia? Perang insentif ini bisa membuat penerimaan sebuah negara di luar Amerika juga turun. Karena masing-masing negara ini berusaha mencegah pabrik hengkang atau syukur-syukur tetap mau masuk. Nah, Indonesia juga harus mewaspadai ini. Bagaimana dengan tarif dan pajak? Kita ke data berikutnya. Nih saudara, ya menyebutkan Donald Trump ini menyebutkan kembali, kami akan mengenakan tarif dan mengenakan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kami. Nah, ulang lagi ya saudara, angka-angka tarif yang sudah dipresentasikan, Trump akan kasih tarif impor 100% ke negara yang meninggalkan dolar Amerika Serikat. Kemudian tarif barang Tiongkok naik jadi 60% sampai 100%, terutama untuk mobil listrik. Tarif Kanada dan Meksiko tambah 25%. Dan pada Kanada dan Meksiko, Trump ini punya sentimen tentang neraca jasa, pekerja, dan juga imigran gelap. Nah, inilah poin ekonomi pidato Trump yang membuat bursa saham Amerika Serikat bersorak. Wall Street di dalamnya ada Dow Jones, ada S&P 500, dan ada saham teknologi Nasdaq. Semua hijau. Paling ketiban cuan ini adalah Elon Musk yang sahamnya menyentuh titik tertinggi sejarah. Bagaimana market Indonesia? Kita ke data berikutnya. Nah saudara, indeks saham Indonesia kemarin boleh saja hijau dan ditutup naik tipis ke 7.170. Tetapi lihat dana asing yang hengkang atau kabur. Nah ini adalah dana asing yang
kabur begitu yang hengkang di tanggal 20 Januari ada 276,27 miliar rupiah. Kemudian ada periode dari 1 sampai dengan 20 Januari totalnya ini 2,69 triliun rupiah. Dalam satu bulan ini ada 5,46 triliun rupiah, saudara. Lalu kebijakan apa saja yang perlu diwaspadai? Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan merombak sistem perdagangan, menarik tarif tinggi dari asing, dan membentuk Departemen Efisiensi. Berikut pernyataan Donald Trump. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. Saudara, Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat untuk masa kedua jabatannya dengan dukungan lebih besar, yakni 3 orang terkaya di dunia sekaligus taipan teknologi. Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali bersama ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Tetaplah bersama kami.